Terima kasih sudah menonton video ini, semoga tahun ini Anda lulus P3K dengan nilai tertinggi. Video ini dibuat untuk mengasah kemampuanmu dalam menjawab soal-soal ujian P3K nanti. Silahkan simak soalnya dan jawab sesuai jawaban yang Anda yakini benar dan tulis hasilnya di kolom komentar. Langsung saja kita mulai. Soal nomor 1. Tony dalam meningkatkan kinerjanya untuk dapat naik level ia melakukan pengelolaan keuangan secara transparan sehingga memudahkan ia untuk mengatur dan menyelenggarakan A. Sistem informasi, B. Rencana perjalanan dinas, C. Pemeriksaan, D. Rencana anggaran APBN, E. Sistem pengendalian intern, E. Sistem pengendalian intern. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Sistem pengendalian intern, soal nomor 2. Berikut ini kekuasaan atas pengelolaan fiskal Menteri Keuangan, kecuali A. Membuat kerangka ekonomi makro, B. Melakukan perjanjian internasional, C. Melaksanakan fungsi bendahara umum negara, D. Membuat kebijakan pengedaran uang, E. Menyusun rancangan APBN. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Membuat kebijakan pengedaran uang, soal nomor 3. APBN, APBD mempunyai fungsi keuangan. Kecuali A. Perencanaan, B. Pengawasan, C. Alokasi, D. Stabilisasi, E. Pengeluaran. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Pengeluaran, soal nomor 4. Yang bukan termasuk substansi peraturan perundang-undangan yang ada pada bagian batang tubuh. A. Nama jabatan pejabat yang menetapkan, B. Ketentuan umum, C. Materi pokok yang diatur, D. Ketentuan sanksi, E. Ketentuan penutup. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Nama jabatan pejabat yang menetapkan, soal nomor 5. Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani peraturan adalah A. Sekretaris lembaga, B. Bendahara lembaga, C. Staf lembaga, D. Humas lembaga, E. Pimpinan tertinggi lembaga. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Pimpinan tertinggi lembaga, soal nomor 6. Di bawah ini yang bukan termasuk dalam pembuatan naskah dinas. A. Nomor halaman, tembusan, surat edaran. B. Tembusan, surat edaran, penomoran naskah dinas. C. Penomoran naskah dinas, tembusan, penggunaan logo lembaga lambang negara. D. Penggunaan logo lembaga lambang negara, surat keterangan, tembusan. E. Tembusan, lampiran, surat edaran. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Nomor halaman, tembusan, surat edaran, soal nomor 7. Yang termasuk jenis naskah dinas khusus. A. Nota dinas, disposisi, instruksi. B. Surat edaran, nota dinas, disposisi. C. Pedoman, berita acara, surat keterangan. D. Surat edaran, berita acara. E. Berita acara, surat kuasa, surat keterangan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Berita acara, surat kuasa, surat keterangan. Soal nomor 8. Yang termasuk jenis naskah dinas korespondensi intern. A. Surat edaran, B. Instruksi, C. Standar operasional prosedur, D. Disposisi, E. Pedoman. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Disposisi, soal nomor 9. Contoh barang jasa yang memiliki karakter tingkat eksklusivitas rendah tetapi rivalitasnya tinggi adalah A. Fasilitas bandara, B. Rumah, C. Mobil, D. Udara bersih, E. Sumber air bawah tanah. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Sumber air bawah tanah, soal nomor 10.
Keluarga Tony sedang pergi berliburan ke Bali. Mereka menikmati liburannya sampai mereka melupakan adat di tempat tersebut. Padahal ayah dan ibunya seorang ASN tetapi tidak berani menegur anaknya yang berpakaian kurang sopan. Terutama ketika mengunjungi tempat suci yang diharuskan menutup auratnya. Padahal peraturan sudah dijelaskan ketika sebelum masuk ke pura, namun mereka tidak membacanya. Dalam kasus tersebut mereka tidak mempunyai A. Etiket menyangkut cara suatu perbuatan. B. Etiket bersifat relatif. C. Suatu kebudayaan. D. Etiket hanya memandang manusia dari segi lahiriah saja. E. Etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Etiket bersifat relatif. Soal nomor 11. Badan Sensus Penduduk saat ini telah menggunakan sistem informasi dengan menghubungkan data IKTP langsung ke jaringan nasional. Itu semua mempermudah dalam mengolah informasi untuk perencanaan dan pengendalian di Indonesia. Akan tetapi bila yang belum mempunyai IKTP, petugas dapat mengakses dari barcode pada KK. Sehingga sistem informasi manajemen bermanfaat pada sektor publik dalam A. Penyelenggaraan administrasi perkantoran, B. Penyimpanan arsip dan dokumentasi, C. Berkomunikasi, diskusi secara efisien, D. Pembuatan dan pengolahan data statistik, E. Publikasi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Pembuatan dan pengolahan data statistik. Soal nomor 12. Saat ini dalam pengurusan perpanjang SIM sangatlah mudah. Masyarakat tidak perlu datang ke Samsat melainkan di era digitalisasi sekarang. Cukup mendownload aplikasinya dan mengikuti langkah yang ada. Dilakukan pembayaran dan nantinya SIM akan dikirimkan ke tempat tinggal masing-masing. Itu semua dilakukan pemerintah untuk mempermudah masyarakat dengan menggunakan A. Sistem manajemen publik, B. Teknologi, C. Jaringan, D. Manajemen digital, E. Software. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Sistem manajemen publik. Soal nomor 13. Teman Budi menjadi iri karena Budi bisa mendapatkan remunerasi tersebut. Budi pun memberikan dukungan dan berbagi ilmu kepadanya agar ia juga mendapatkan hal yang sama sesuai bidang yang ia tekuni. Beberapa bulan setelah itu temannya membukti kepada atasannya telah berhasil memenuhi target yang diberikan perusahaan. Lalu ia diberikan kompensasi dari perusahaan dengan tujuan pemberian itu untuk A. Motivasi, B. Pengadaan efektif, C. Kepuasan kerja, D. Ikatan kerja sama, E. Disiplin. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Kepuasan kerja. Soal nomor 14. Pengambilan keputusan dan tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur, termasuk bagian dari A. Diskresi pejabat, B. Kewenangan pejabat, C. Putusan pengadilan, D. Perundang-undangan, E. Penyalahgunaan wewenang. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Diskresi pejabat. Soal nomor 15. Budi selama 2 minggu tidak masuk kerja karena mendapatkan tugas untuk mewakili perusahaannya dalam sertifikasi dengan perusahaan lainnya. Budi terpilih karena kinerjanya yang bagus serta wawasannya luas. Sertifikasi yang ia ikuti membuahkan hasil yang baik. Ia masuk dalam 3 besar perusahaan bebas limbah. Ketika ia kembali masuk bekerja, direktur memberikan imbalan atas prestasi yang mengharumkan perusahaan. Imbalan dari perusahaan tersebut bernama A. Hadiah, B. Reward, C. Insentif, D. Gaji, E. Remunerasi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Remunerasi. Sebelum lanjut membahas soal selanjutnya, silahkan subscribe dan di-share. Kita lanjut di part selanjutnya, terima kasih.